Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di mata kuliah Kinematika dan Dinamika Teknik. Di mata kuliah kali ini, di sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis kinematika, yaitu analisis tentang vektor. Nah, kenapa analisis vektor ini penting untuk dibahas? Karena pada analisis vektor ini sangat bermanfaat ketika kita ingin menganalisis suatu mekanisme atau suatu sistem mekanik yang dengan menggunakan vektor. Karena di dalam sistem mekanik itu hampir semua analisisnya menggunakan vektor. Sebagai contoh, ada degree of freedom, kemudian ada free body diagram atau diagram benda bebas. Diagram benda bebas itu adalah sebenarnya suatu sistem koordinat kartesian yang biasa dinotasikan dengan X dan Y atau sistem koordinat kartesian dua dimensi. Jadi analisisnya di dalam diagram benda bebas itu harus menggunakan analisis vektor. Ya, baik, kita langsung sebagai pendahuluan saya akan bahas tentang sistem koordinat analisis dan analisis vektor. Nah, di dalam sistem koordinat kartesian, jadi sebagai informasi ya, sistem koordinat ini ada beberapa di dalam kajian kinematika atau mekanika. Dalam kajian mekanika seperti saya ambil buku rujukan dari Fowles yang berjudul Analytical Mechanics, mekanika analitik. Di dalam sistem koordinat yang dipakai di dalam mekanika analitik itu ada tiga. Yang pertama sistem koordinat kartesian ini, kemudian yang kedua sistem koordinat kutub atau sistem koordinat polar, dan yang ketiga adalah sistem koordinat silindris. Nah, jadi masing-masing sistem koordinat ini memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Pada sistem koordinat kartesian ini banyak sekali dipakai untuk menganalisis kinematika menggunakan free body diagram benda bebas. Sedangkan kalau untuk sistem koordinat polar atau kutub itu biasa banyak dipakai untuk menganalisis benda-benda langit, ya. Jadi kalau ada mekanisme misalkan ya propulsi roket itu ya, kemudian itu tinjauannya itu menggunakan tinjauan sistem koordinat di bumi, maka sistem koordinat yang dipakai adalah sistem koordinat kutub atau polar. Dan yang ketiga, kalau sistem koordinat silindris, sistem koordinat silindris ini biasanya dipakai untuk benda-benda yang memiliki bentuk silindris atau rotasi benda yang berbentuk silindris. Misalkan kajian koordinat untuk satelit itu rata-rata bentuknya silindris dan dia berotasi, maka kajiannya bisa menggunakan sistem koordinat silindris. Baik, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sistem koordinat kartesian dulu dan sedikit tentang pembahasan sistem koordinat polar. Jadi sistem koordinat kartesian secara umum yang banyak dibahas itu adalah dua. Yang pertama itu adalah dua dimensi, sistem koordinat dua dimensi. Yang ketiga tiga dimensi. Nah, kalau dua dimensi maka koordinatnya ada dua, ada X, kemudian ada Y. Sedangkan untuk koordinat tiga dimensi ada X, kemudian Y, kemudian Z. Ya. Jadi kalau yang dua dimensi maka ada, misalkan kita ambil titik di bidang koordinat dua dimensi, maka titiknya ini memiliki posisi X, Y. Kalau tiga dimensi, maka titiknya memiliki posisi X, Y, Z. Jadi X-nya berapa di sini ya. Jadi ini kita ambil proyeksi ke sini. Lalu X-nya berapa, atau langsung proyeksi saja ke sini. Nah, sini sampai ke sini X-nya berapa, kemudian Y-nya juga berapa. Kemudian Z-nya sini berapa. Ya. X, Y, dan Z. Baik. Nah, kita ambil contoh kasus untuk yang tiga dimensi. Kalau notasi vektor dalam sistem koordinat tiga dimensi, maka dinotasikan menggunakan persamaan. Misalkan ya ada suatu vektor, ada titik A. Titik A ini merupakan titik ujung dari vektor R. Nah, ini vektornya adalah vektor R. Nah, vektor R. Maka notasi vektor R dengan ujungnya itu A, kita ambil ujungnya karena di awalnya kan 0,0 ya, maka kita ambil ujungnya adalah X, Y, dan Z. Maka notasinya adalah XI ditambah YJ ditambah ZK, di mana I, J, dan K
ini adalah vektor arah. I itu adalah arah ke sumbu X, sini ya, arah ke sumbu X. J itu adalah arah ke sumbu Y, dan K adalah searah ke sumbu ke sumbu Z. Nah, lalu kenapa harus ada seperti ini? Karena kalau kita hanya menuliskan X plus Y plus Z, misalkan X-nya itu 2 ya, 2 ditambah 3 ditambah 5, jadinya akan penjumlahan. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5 jadi 10, hasilnya sama dengan 10, padahal kan bukan. Bahwa 2, 3, 5 itu adalah posisi, ke X-nya itu 2, ke Y-nya itu 3, ke Z-nya adalah 5. Sehingga kita harus menggunakan notasi, ke sumbu X-nya itu adalah 2, sumbu Y-nya itu adalah 3, sumbu Z-nya adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apakah vektor satuan ini akan mempengaruhi hasil? Tidak, karena vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai 1. Jadi tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi hanya menunjukkan arah saja, ya. Nah, kalau 2 dimensi berarti kan X dan Y ya. Kalau X dan Y berarti kita notasikan sebagai ini, XY plus YJ. Nah, baik. Kalau untuk kecepatan, ya, kecepatan rumusnya apa? Kecepatan itu adalah perubahan posisi per satuan waktu. Jadi kalau misalkan perubahannya sesaat, maka kita menggunakan turunan, ya, turunan atau diferensial. Jadi dr per dt. Oke. Nah, di turunannya itu masuk ke masing-masing. Jadi X-nya diturunkan, Y-nya diturunkan, Z-nya juga diturunkan. Jadi ini ke posisi ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z, gitu ya. Ya, oh ya, informasi lagi, penulisan vektor ini ada 2 cara. Yang pertama menggunakan huruf tegak tapi tebal, ya. Misalkan R besar ini ya, atau R kecil juga bisa ya. Ini contohnya, ini yang I kecil, J kecil, K kecil. Ini juga vektor ya, namanya vektor satuan. Jadi simbolnya seperti ini. Ya, tegak tapi tebal. Nah, yang kedua bisa menggunakan simbol seperti ini. Ya. Cetak miring, tidak tebal, tapi di atasnya menggunakan tanda panah. Nah, seperti ini ya, tanda panah. Nah, kemudian vektor satuan bisa juga simbolnya seperti ini, atau tanda caping atau topi caping. Jadi I seperti ini. Nah, ini vektor satuan. Atau J seperti ini. Ini vektor satuan. Tidak dicetak tebal gitu ya, tapi ada tandanya seperti ini. K, nah, tanda caping di atasnya. Jadi seperti ini. I, J, K gitu ya. Baik. Nah, ini untuk kecepatan. Nah, kalau besarnya kecepatan berarti akar kan? Ya, ini di V kuadrat. Jadi akar dari masing-masing nilai ini. Ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, hasilnya ini ya. Hasilnya ini, lalu diakarkan. Ini kan masih kuadrat. Jadi kalau kita akarkan seperti ini, gitu ya. Akar seperti ini hasilnya adalah kecepatan. Gitu. Ini besar kecepatan. Nah, berikutnya percepatan. Percepatan sama, perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, sehingga turunannya kan, kalau kecepatan itu udah diturunkan, turunan dari posisi ya, dari ini. Nah, percepatan, maka kecepatannya diturunkan, jadi turunnya 2 kali. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tetap posisi harus ditulis I, J, dan K. Baik. Nah, kemudian besarnya percepatan sama seperti tadi, nilai masing-masing komponen dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, lalu diakarkan, hasilnya adalah seperti ini dan ini. Baik, nah vektor juga ini bisa diaplikasikan ke dalam persamaan gerak. Contoh ya, persamaan gerak lurus berubah beraturan ya. Mencari posisi vektor, yaitu posisi vektor awal ditambah vektor kecepatan awal dikalikan waktu ditambah setengah kali vektor percepatan kali waktu kuadrat. Atau kecepatannya adalah vektor kecepatan awal ditambah vektor percepatan dikalikan waktu, gitu ya. Sehingga kalau nilai kecepatan ya ini tinggal kuadratkan ya. Kuadratkan semua, hasilnya adalah ini. Oke. Baik.
Nah, yang berikutnya adalah sistem koordinat kutub. Berbeda dengan sistem koordinat kartesian. Kalau kartesian notasinya menggunakan sumbunya, vektor posisi, vektor satuan atau vektor posisi sumbu x dan y. Tapi kalau sistem koordinat kutub, karena kutub ini berdasarkan dari persamaan bola dan persamaan lingkaran, maka notasinya ini selalu merujuk pada jari-jari. Yang pertama jari-jari, yang kedua adalah sudutnya. Sudut. Oke. Baik. Jadi seperti itu perbedaannya antara sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat kutub. Nah, baik. Jadi posisi, kalau misalkan sistem koordinat kartesian ya, posisi titik A ya, kalau ini adalah vektornya R. Kalau koordinat kartesian posisi A itu adalah x, y. Tapi kalau di dalam sistem koordinat kutub, posisinya itu adalah R, theta. Jadi berapa panjang vektor R, sudutnya berapa gitu ya. Jadi kalau sudutnya 45 derajat, jadi arahnya itu ke sini 45 derajat, lalu tarik panjangnya, misalkan panjangnya 10. Berarti harus panjangnya ke sini 10 satuan. 10 satuan. Nah, ini ketemu titik A. Jadi seperti itu perbedaannya koordinat kutub dan koordinat kartesian. Oke. Nah, karena sistem koordinat kutub ini adalah dasarnya persamaan lingkaran atau trigonometri ya. Jadi kita bisa melihat untuk sumbu x, mohon maaf, ini sumbu x-nya. X-nya itu adalah ini ya. X-nya berarti apa? Ya, gitu ya. X-nya itu adalah R cosinus theta, kalau ini R-nya. Jadi ini vektor satuannya ya. Ini vektor satuan R. Vektor satuan R sama dengan I cosinus theta ditambah J sinus theta. Sinus cosinus theta itu adalah merujuk pada X. Kemudian sinus theta adalah ke Y. Ini. Nah, kalau tetanya, vektor satuan theta, kalau jadi ke sini ya. Nah, vektor satuan theta itu adalah minus sinus theta plus J cosinus theta. Jadi kalau kita hitung perubahan dari masing-masing R dan theta, kita peroleh seperti ini ya. Oke, dr sama dengan kita turunkan ini, hasilnya jadi ini sinus theta d theta ya, cosinus theta diturunkan jadi minus sinus theta. Sinus theta diturunkan menjadi cosinus theta. Hasilnya adalah ini. Atau ini sama dengan theta ya, vektor satuan theta kan ini ya, dikalikan d theta. D theta-nya diturunkan. Nah, d theta. Nah, sehingga kalau d theta kita turunkan, hasilnya adalah menjadi ini. Jadi ini diturunkan, sinus turunkan jadi cosinus, hasilnya ini. Cosinus diturunkan min sinus, hasilnya ini. Ini keluarkan, d theta-nya keluarkan, hasilnya adalah ini. Ya. Oke, jadi kita peroleh rumus pertama, turunan dari vektor satuan R sama dengan vektor satuan sudut theta dikalikan d theta. Turunan untuk vektor satuan sudut theta ini sama dengan minus vektor satuan R dikalikan d theta. Gitu. Baik, nah beberapa rumus untuk kecepatan. Ya, rumus kecepatan. Kemudian kecepatan R gerak yang menjauhi titik 0 sampai pada gerak R dr per dt sama dengan 0 memberikan gerak lingkaran. Baik, rumus-rumus ini tidak usah dihafal, cukup dipahami saja. Kemudian kalau misalkan mengerjakan soal agak lupa, lihat lagi rumusnya seperti itu. Nanti lama-lama juga akan hafal sendiri. Baik, nah baik, kita langsung kepada rumus utama. Kalau kita ingin mencari kecepatan vektor pada sistem koordinat sudut, kalau posisi kita sudah tahu kan ya, posisinya ini sama dengan R theta gitu ya, R, theta itu ya. Nah, R, theta. Nah, sedangkan kalau untuk kecepatan bagaimana sih? Kan dari sini ya, R, theta ya. Nah, posisinya. Nah, ini R theta. Nah, kalau kecepatan rumusnya adalah ini, berdasarkan turunan yang tadi. Jadi ini semua diturunkan, diuraikan dulu ke dalam sumbu-sumbunya, ke vektor satuan R dan theta, uraikan, lalu
apa namanya, diturunkan, jadi diperoleh hasil ini, turunkan, kemudian kelajuannya ini dikuadratkan ya, kuadratkan, hasilnya adalah ini. Baik, kalau untuk percepatan, langsung saja percepatan rumusnya adalah ini, dan kalau kita ingin bentuk umumnya adalah ini. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, rumus ini tidak usah dihafal. Kalau kita sudah tahu logika bagaimana cara penurunannya, kita bisa mencari sendiri rumusnya ya. Oke, baik, saya akan skip ini, beberapa istilah ini saya akan skip. Nah, ini adalah ada cara penurunan bentuk lain, sama caranya seperti tadi. Ini cuma cara penurunan bentuk lain. Kalau tadi tidak menggunakan kosinus dan sinusnya, ini kita jabarkan menggunakan sinus dan kosinus. Jadi pertama kita cari dulu ya, menggunakan simkoordinat kutub. Kita cari dulu faktor posisinya, bagaimana bentuknya. Lalu rumusnya besar vektor posisi bagaimana ya. Kemudian kita turunkan berdasarkan ini. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian percepatan juga diturunkan ya. Ini besarnya, percepatan juga diturunkan lagi. Kemudian hasil besar percepatan adalah ini. Maaf. Percepatan adalah ini, besarnya. Jadi percepatan kuadrat adalah ini. Ya, kalau di nilai besar percepatan berarti akar dari nilai ini. Jadi sekali lagi, rumus tidak usah dihafal, cukup kita tahu bahwa untuk menghitung kecepatan adalah turunan 1 kali dari posisi, menghitung percepatan turunan 2 kali dari posisi. Baik, contoh ini yang terakhir, batang tegar panjang dengan panjang L ini bersandar pada dinding vertikal dan lantai datar, akan seperti ini ya. Dalam contoh, dalam gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, bila ujung lain bersandar pada dinding vertikal, artinya yang ini ya, dengan kecepatan tetap V, carilah kecepatan sudut serta percepatan sudut ujung batang tersebut turun sebagai fungsi sudut. Jadi maksudnya, ini ada batang panjang L disandarkan ke dinding vertikal dan lantai. Artinya kalau dindingnya vertikal dengan lantai, maka sudutnya dinding dengan lantai itu adalah tetanya adalah ya 90 derajat atau V/2 ya, 90 derajat gitu. Kemudian dari soal di sini ada keterangan bahwa carilah kecepatan ya, kecepatan tetap V. Artinya apa? Kalau cari kecepatan maka batang ini dia bergerak ke bawah, yang sini bergeraknya ke bawah. Kemudian yang ini beraknya ke kanan. Artinya ketika dia bersandar, dia akan jatuh, lama-kelamaan akan jatuh. Kenapa? Karena ini antara dinding dengan masing-masing ujung dari batang itu tidak ada gaya gesekan. Jadi di sini ya, tidak ada keterangan gaya gesekan, berarti gaya gesekannya itu kita dapat abaikan atau sama dengan 0. Nah, akibatnya ini akan meluncur sesuai dengan hukum gravitasi, meluncur ke bawah, ini juga ke sini ya. Nah, pada saat meluncur, apakah tetanya semakin besar semakin kecil? Sudutnya akan semakin besar, ke sini semakin besar. Semakin besar artinya apa? Ada perubahan sudut. Perubahan sudut awal sama dengan perubahan sudut akhir atau pada sudut waktu tertentu atau theta t. Ya. Berarti ada kecepatan sudut gitu ya. Ini juga ada kecepatan pada saat meluncur gitu ya. Nah, ada kecepatan sudut, ada kecepatan pada saat meluncur. Baik, yang ditanyakan adalah kecepatan sudut tetap. Artinya batang ini kan meluncur ke bawah. Kalau kita ambil center of gravity-nya ini center of gravity-nya dia ke bawah. Nah, pada saat batang ini meluncur ke bawah, ini juga ke samping kanan, ini akan turun ke bawah. Nah, yang dicari berapa kecepatan dia turun ke bawah dari pusat gravitasinya ya. Baik, kalau seperti ini maka kita dapat nyatakan bahwa Y itu apa sih? Panjang Y ya, panjang Y
panjang Y ini dia kan meluncur ke bawah, dia kan meluncur ke bawah, maka panjang Y ini akan semakin pendek seiring dia meluncur. Nah, semakin pendeknya panjang Y ini akan sebanding dengan kecepatan dari center of gravity-nya. Artinya kecepatan ini akan sama dengan kecepatan ini. Ya, kecepatan perpendekan ini akan sama dengan kecepatan center of gravity-nya. Jadi kita cari nilai Y-nya. Y-nya itu adalah L cosinus theta. Kenapa? Ya, theta-nya kan di sini. Berarti kalau panjangnya sini dari posisi awal L, berarti kan L kalikan cosinus theta, ketemu panjang Y, gitu ya. Maka kalau ingin mencari kecepatan rumusnya apa sih? Turunan satu kali dari posisi kan, posisinya adalah Y sama dengan L kalikan cosinus theta. L itu kan bukan variabel, konstanta, maka nilainya tetap. Yang konstanta itu adalah tetanya. Berarti kosinusnya bisa kita turunkan. Sehingga turunan satu kali dy per dt, ya ini adalah kecepatannya sama dengan ini. Nah, L kan tetap, berarti yang diturunkan adalah kosinus. Turunan kosinus min sinus theta, sehingga diperoleh kecepatannya adalah min L sinus theta d theta per theta, gitu ya. Nah, nilai ini d theta per dt ini sama dengan berapa? Sama dengan ini ya, sama dengan kecepatan sudut atau disebut sebagai omega. Sehingga hasilnya sama dengan minus L omega sinus theta. Baik. Jadi seperti ini. Ya, berkaitan dengan satuan, nanti kalau pada saat ujian silakan dicek satuannya ya pada soal, apakah menggunakan sistem CGS Inggris British unit atau menggunakan international unit, satuan internasional. Ya, kalau menggunakan CGS maka Y-nya itu cm, L-nya juga cm, tetanya itu adalah ya biasanya tetanya itu adalah dalam radian. Tapi kalau sistem menggunakan sistem satuan internasional, Y-nya meter, L meter, tetanya derajat. Baik. Nah, kita sudah tahu nilainya adalah ini ya, kecepatannya ini. Ya. Nah, pertanyaan kedua, percepatan sudut ujung batang. Percepatan sudut yang perlu dicari. Nah, dari kecepatan kita perolehkan rumus ini. Maka dari sini kita mencari nilai kecepatan sudut berapa? Kecepatan sudut adalah ini. Oke. Percepatan sudut rumusnya apa? Ya, kalau percepatan rumusnya itu kan ini ya, d per dt turunan satu kali dari ini ya. Tapi kalau percepatan sudut adalah ini, d omega per dt. Ya. Baik, kita cari ke sini. Percepatan sama dengan d per dt kalikan ini. Kita uraikan semuanya, semua. Ya. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah ini. L omega kuadrat dikalikan cosinus theta. Kenapa? Karena ini diturunkan ya. Turunkan satu kali sama seperti cara sebelumnya ya. Sama seperti cara sebelumnya dt ya. Jadi diturunkan satu kali, ketemu ini. Kemudian kita kurangi dengan L sinus theta d omega per theta. Kenapa seperti ini? Karena ini ada turunan parsial. Ini adalah fungsi dari apa? Theta. Ini juga fungsi dari theta. Ada turunan parsial. Jadi turunan itu adalah apabila ada dua fungsi ya. U umpamakan ini V, maka kita turunkan dua kali. Kita turunkan secara parsial. Ini sama dengan turunan dari U kalikan dengan V ya. Dikurangi V, turunan dari V dikalikan dengan U. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita turunkan terus dengan percepatan tetap, berarti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dan ininya kita peroleh ya, pindah ruas, hasilnya seperti ini.
Kemudian ini kan ada alfanya ya, alfa, maka alfanya itu adalah ini, atau sama dengan ini. Ya, baik seperti itu. Sedikit penjelasan dari saya, silahkan pelajari kembali mengenai turunan parsial. Ya, silakan pelajari kembali turunan parsial sehingga memperoleh seperti ini. Ya, itu pesan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.